Sekarang coba kita lihat. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita kasih apresiasi, apresiasi itu mesti datang dari hati. Yang kedua, kita hanya kasih apresiasi kalau dia bekerja sesuai dengan yang dia janjikan atau yang kita tugaskan. Kalau presiden misalnya janji 7% ekonomi, terus cuma tumbuh 5%, bagaimana saya mau kasih apresiasi? Kalau dia tumbuh 7%, saya kasih apresiasi. Enggak juga, karena memang wajibnya 7% yang dia janjiin. Kalau 7% yang dia janjiin, dia dapat 8-9%, nah itu kita kasih jempol. Namanya melakukan sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya, beyond the call of duty. Gitu. Melampaui tugas dia, itu kita kasih pujian. Sama kayak mahasiswa, Pak Rocky, saya dapat A, IP-mu berapa? 4, kasih pujian dong. Pak lu mudut. Lu memang harus dapat A. Karena itu capaian tertinggi. Kalau dapat A+, nah baru gue kasih pujian gitu. Jadi begitu keadaan kita. Orang minta pujian. Dipaksa kasih simpati pada Menteri Pertahanan. Loh, yang terluka itu Menteri Pertahanan atau Wiranto. Kalau sebagai manusia kita kasih. Tapi kan dia Menteri Pertahanan. Loh, justru kita pertanyakan. Kalau Menteri Pertahanan dan Keamanan bisa dilukai, apalagi kita yang bukan memiliki pertahanan dan keamanan. Kita mesti tagih itu justru. Artinya, pemerintah tidak bisa memberi rasa aman. Dan di beberapa TV saya sudah katakan, mestinya reaksi presiden adalah memecat kepala BIN. Karena bagaimana mungkin, BIN bilang udah 3 bulan kita tahu, kok bisa kebobolan? Orang yang menusuk itu cuma 2 meter. Lalu saya bertanya, loh wartawan kok nggak ada di situ? Wartawan yang seharusnya melekat pada Wiranto bukan sebagai tubuh biologisnya, tapi tubuh politis Wiranto selalu harus dekat dengan wartawan karena wartawan mau tahu apa yang akan diucapkan oleh menteri, bukan oleh dia sebagai individu. Wartawan nggak ada. Paradoks itu yang memperlihatkan bahwa sekarang nggak ada kejelasan arah Republik. Kalau kita bayangkan misalnya, oke, anggap aja ada pelantikan, ada musik di Cibubur segala, udah selesai. Lalu sidang kabinet pertama, kabinet baru. Apa yang akan keluar dari mulut Presiden Jokowi? Apakah akan ada perubahan cara bicara? Ada perubahan narasi, perubahan literasi, perubahan jokes, perubahan humor? Ya enggak. Kita akan lihat hal yang sama. Lalu kita nunggu misalnya ada perubahan kebijakan apa dari dalam. Mungkin perubahan kebijakan bisa dihasilkan kalau ada kekompakan di dalam kabinet. Tapi kita tahu dari sekarang, kabinet itu akan saling amputasi di dalam setiap rapat. Karena kepentingannya betul-betul berbeda. Yang sana nagih 12 kursi, yang ini minta minimal 3 kursi. Yang sana bilang kalau nggak mau ya udah, kita akan beroposisi. Jadi tidak terjadi karena persahabatan politik. Pembagian kue itu karena mau saling merampok. Kenapa mau merampok? Karena presiden bilang sendiri bahwa ini periode kedua saya tidak ada beban, kata Pak Jokowi itu. Ya politik juga bilang, politisi juga bilang begitu. Kami juga nggak ada beban, mari rampok sama-sama. Sama-sama nggak ada beban. Jadi tidak diatur oleh amal ibadah untuk menghasilkan keadilan itu. Jadi saya ingin mengucapkan itu melalui Twitter. Karena saya beroposisi, Babe Haikal juga begitu, melalui sosial media. Kita beroposisi melalui sosial media. Lalu orang protes, kalian kan bukan partai, kenapa beroposisi? Emang bukan partai, kenapa kalian takut? Cuman ngomong, dia takut. Ya, akibatnya dihack, akhirnya diambil Twitter saya. Saya bilang, yang ngambil itu dungu. Karena saya juga bisa bikinnya hari ini kan. Apa susahnya bikin itu? Tapi yang saya protes adalah hak orang untuk mengetahui pikiran saya dihalangi oleh orang lain. Artinya negara tidak menyediakan peralatan yang memungkinkan dia tidak mengambil barang saya. Dia kan mencuri barang saya yang saya sebut pikiran itu kan. Saya sih enak-enak aja. Mereka yang tersiksa karena mereka nggak punya alat buat memaki saya lagi kan. Saya udah nggak punya Twitter, menghina lagi udah nggak punya. Dia rugi sebetulnya tuh. Baru sekarang dia berpikir gimana caranya menghina, menghujat, membuli Rocky Gerung. Dia udah nggak punya Twitter. Saya masih bisa manfaatin televisi.
Tapi mereka nggak bisa masuk televisi kan? Karena televisi ada standar IQ-nya tuh. Jadi dia rugi sendiri itu. Jadi kita mau agar supaya kehidupan ini diolah dengan satu perspektif, yaitu keakraban berwarga negara. Nah itu yang hilang dari kita. Jadi sekali lagi, saya tetap akan dalam posisi beroposisi. Karena beroposisi itu adalah ukuran tertinggi dari demokrasi. Artinya ada perbedaan pendapat. Tapi kemudian negara bilang, kami perlu persatuan. Ya elah. Kalau ada demokrasi, persatuan itu tidak diperlukan. Karena demokrasi bukan untuk memaksakan persatuan. Demokrasi justru untuk mengolah perbedaan. Jadi perlu kecerdasan untuk mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan. Dari dulu kita nggak bersatu, nggak apa-apa. Yang penting ada pemimpin yang mampu mengolah perbedaan. Kalau kita bersatu, bersatu demi apa? Sekali lagi, di dalam setiap peristiwa politik, orang memelihara harapan, tapi sekaligus kecemasan. Nah sekarang kecemasannya lebih tinggi dari harapan. Itu yang mengkhawatirkan. Dan nggak ada yang tahu suhu politik kita tuh berapa. Stetoskop udah mati semua itu. Jadi kita kehilangan model acuan. Termasuk para pegiat sosial media dirampas haknya untuk mengucapkan politik oposisi. Tapi Twitter saya udahlah, saya sedekahkan aja dah buat mereka tuh. Karena itu saya juga menganggap bahwa ya udah silakan kalau yang perlu follower ambil akun gue sedekahin deh buat lu tuh. Kan itu jadinya kan. Karena saya merasa bahwa dengan melakukan itu mungkin ya sekedar memperlihatkan bahwa ini negara benar-benar sekarat. Karena orang bicara kalimat aja mesti dirampas hak dia bicara. Itu yang menjengkelkan sebetulnya. Nah sekarang kita mau lihat misalnya beberapa faktor sosiologis. Kan kalau kabinetnya diucapkan misalnya seminggu setelah pelantikan kabinet Joko Widodo diucapkan. Terus kita mau tahu arahnya kemana. Apakah kabinet itu akan mulai rapat hari pertama dengan agenda krisis atau ada keributan kecil karena dari rapat pertama setiap menteri mesti mengincar bagian paling banyak yang akan dia peroleh. Saya kira itu yang terjadi, bukan soal krisis. Krisis sudah di depan mata sekarang. Ekonomi kita ya udahlah, udah ambruk segala macam itu. Dan krisis itu akan terlihat nanti awal Januari ketika bank-bank asing mulai menagih hutang BUMN tuh, mau bayar pakai apa? Kalau terjadi perang dagang di Cina Selatan, ya pasti import Indonesia terhalang karena kita akan dijepit di Cina Selatan oleh armada Amerika Serikat, lalu barang importnya nggak bisa kita masukkan karena kita masih bangsa importir kan. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena obat masih kita import lewat Cina Selatan. Kalau ditutup Laut Cina Selatan karena perang dagang itu yang berubah menjadi perang terbuka, artinya antibiotik nggak bisa masuk ke Indonesia. Itu dipikirin pemerintah nggak? Berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa lagi makan Indomie karena bawang putih bahan buat Indomie itu diimpor dari Vietnam. Daging ayam diimpor dari Brasil. Warteg akan tutup karena tempe nggak ada lagi karena kedelai masih diimpor dari Amerika. Apakah bagian itu bukan menandakan bahwa krisis ada di depan mata yang mestinya dihitung dari awal? Tapi yang terjadi sekarang adalah tetap urusan siapa dapat apa dalam kabinet. Saya bayangin misalnya Pak Prabowo datang dengan proposal bahwa Indonesia bisa dipacu pertumbuhannya melalui pertanian, melalui strategi pangan. Yang intinya adalah ketersediaan lahan. Semua itu kan soal lahan, peternakan, pertanian, mineral. Lahannya di mana? Perlu 200.000 hektar lahan.
Sekarang kalau proposal itu dimajukan di sidang kabinet pertama misalnya. Terus pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa proposal itu bisa produktif? Lahannya dari mana? Kita tahu bahwa sementara ini lahan Indonesia itu cuma dua, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan dan yang dikuasai oleh BPN. Yang tahu itu cuma Nasdem. Karena dua menterinya adalah Nasdem. Yang mana yang legal, mana yang setengah legal, yang mana yang sebetulnya tukar tambah. Jadi pasti akan terjadi intip-mengintip antara Nasdem dan Gerindra dalam soal pertanahan itu. Presiden ngerti nggak begituan? Ya mungkin dia ngerti yang bagian dia yang dia ngerti itu. Yang bagian lain dia nggak peduli kan. Jadi akan terjadi keadaan semacam itu tuh. Persaingan antara Menteri Perdagangan dan Perindustrian misalnya. Siapa yang mau selesaikan? Mestinya Menko selesaikan itu. Tapi kita tahu Menteri itu lebih takut pada ketua partai daripada Menko. Menko nggak dianggap. Jadi bagaimana mengkoordinasi kebijakan kalau kekuasaan itu masih bertumpu pada partai, bukan pada kepentingan berpikir ke depan.